Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang membawa kita untuk hati-hati dengan dengki. Kenapa? Karena pembacaan firman Tuhan kita hari ini ingin mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa dengki itu mengubahkan sesuatu. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30 menjadi pembacaan renungan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan boleh baca secara lengkap nanti. Saya akan membacakan ayat 6 sampai 12. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik pembacaan kita ini merupakan bagian dari pembacaan yang pasca Daud mengalahkan orang Filistin. Ketika ia mampu mengalahkan orang Filistin dan ia mengandalkan Tuhan dalam mengalahkan Goliat pada saat itu, akhirnya orang-orang bersorak, orang-orang menari. Nah, menariknya kalimat pujian mereka menunjukkan mereka lebih mensupport Daud daripada Saul yang saat itu menjadi raja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah Saul dikuasai dengki ataupun iri hati karena melihat Daud yang lebih dipuja ataupun yang dibanggakan atau apapun istilahnya gitu ya. Sehingga dia mengalami sesuatu yang tidak lagi melihat itu sebagai wujud penyertaan Tuhan, tapi egonya sehingga ia menjadi dengki begitu ya. Dan menariknya di sini dengki ini ataupun iri hati pada Saul mengubah orientasi pikiran, kegiatan, dan rencananya. Pikirannya mengarah selalu apa yang bisa dia lakukan untuk membuat Daud celaka. Kegiatannya akhirnya tadi dia punya tombak yang dia pengen hunuskan terus ke Daud, bahkan rencananya pun segala sesuatu sudah hal yang jahat. Dan yang paling fatal, membuat Allah tidak menyertai, tetapi justru kuasa jahat yang menyertai Saul. Wow, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita jadi belajar bahwa ternyata dengki dan iri hati itu bisa mengubahkan orientasi pikiran, kegiatan rencana kita terhadap sesuatu, terhadap seseorang, dan membuat Allah tidak menyertai tapi kuasa jahat. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saya secara pribadi diteguhkan juga untuk kita terus hati-hati ketika kita punya dengki, iri hati terhadap seseorang yang lebih diakui, lebih dianggap, lebih dikasihi mungkin, lebih dibanggakan. Kita perlu tetap melihat semuanya itu dengan kacamata hikmat Tuhan, bahwa memang melalui orang itu Tuhan berkehendak untuk memimpin. Melalui orang itu Tuhan berkehendak untuk mengelola, untuk memberikan jalan yang terbaik dari Tuhan. Karena kalau kita tidak melihat itu, kita akan merasa iri, seharusnya saya yang di sana. Seharusnya saya yang menjadi eh, orang yang dipuja-puja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk tidak dengki dan iri hati. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menuntun kita supaya kita terus dikuasai dengan Roh Allah dan melakukan segala sesuatu dengan cinta kasih Tuhan.